3 akan mempresentasikan mengenai bab ekuitas. Tapi sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 3. Kenalin, aku Octavia dari presensi 20. Aku Isulaini dari presensi 10. Aku Delaria dari presensi 5. Aku Vanessa Dwiramawati dari presensi 8. Aku Zai dari presensi 30. Selamat belajar! Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 15 tentang equity. Yang pertama ada pengertian ekuitas dan corporate law. Equity atau ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi oleh semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah selisih antara total aset dan total liabilitas atau utang suatu entitas. Kemudian ada corporate law. Yang pertama yaitu aturan hukum yang mengatur pembentukan operasional. Yang kedua itu persyaratan pendirian perusahaan, ada akta pendirian dan juga anggaran dasar. Dan yang terakhir ada pemegang saham sesuai UU Perseroan Terbatas, UU PT. Kemudian ada share system. Setiap lembar ordinary share memiliki hak yang sama dalam pembagian keuntungan maupun kerugian, memilih manajemen, pembagian aset bila PT dilikuidasi, dan yang terakhir yaitu memperoleh saham saat PT menerbitkan lagi saham yang baru. Saham biasa tidak dijanjikan pembagian keuntungannya dan juga tidak dijanjikan mengenai pembagian asetnya. Pemegang saham biasa menanggung risiko terbesar bila sebuah perusahaan rugi dan sekaligus menerima manfaat terbesar apabila perusahaan itu untung. Kemudian ada variety of ownership interest. Selain saham biasa, PT dapat menerbitkan jenis saham lainnya untuk menarik investor. Preference share ini diterbitkan berdasarkan perjanjian di mana pemegang saham preferen tidak memperoleh hak tertentu, melainkan ia akan mendapatkan hak lainnya yang tidak dimiliki oleh penerima saham biasa. Nah, di sini itu merupakan struktur komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan khususnya pada perusahaan perseroan. Di sini memiliki dua sumber unsur ekuitas. Yang pertama ada modal kontribusi dan laba ditahan. Modal kontribusi itu modal yang disetorkan langsung oleh pemegang saham, sedangkan laba ditahan adalah akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Nah, modal kontribusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu saham biasa, merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan kepada publik. Pemilik saham ini memiliki hak suara dalam RUPS dan klaim atas aset terakhir setelah pemegang saham preferen. Dan saham biasa ini dicatat sebagai akun ekuitas. Yang kedua yaitu ada saham preferen, di mana saham ini memiliki hak istimewa seperti dividen tetap dan klaim aset lebih dulu dibanding saham biasa. Saham ini tidak selalu memiliki hak suara, dan ini saham preferen ini juga termasuk dalam ekuitas. Selanjutnya yaitu ada agio saham. Agio saham ini itu selisih antara harga jual saham dan nilai nominalnya. Agio saham ini juga termasuk akun ekuitas dan menambah modal kontribusi. Selanjutnya sumber yang kedua yaitu adalah laba ditahan. Ini merupakan bagian dari sumber utama ekuitas yang berisi akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen dan digunakan untuk ekspansi, pelunasan utang atau tujuan lainnya dan dicatat sebagai akun dalam ekuitas. Selain dua sumber utama dari ekuitas itu ada juga satu saham treasury, yaitu saham yang pernah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan sehingga mengurangi total ekuitas karena tidak mewakili kepemilikan aktif dari pihak luar. Nah, ini dicatat sebagai akun dengan saldo negatif terhadap ekuitas. Selanjutnya ada penerbitan saham. Saham pertama itu saham diotorisasi. Kemudian saham ini nanti dijual dan akhirnya saham itu nanti diterbitkan. Saham diotorisasi ini diotorisasi oleh badan pemerintahan yang berwenang, baik dalam sertifikat penggabungan maupun properti.
Kemudian perusahaan akan menawarkan saham tadi untuk dijual dan setelah menerima pembayaran untuk saham, perusahaan menerbitkan saham. Masalah akuntansi yang terjadi saat penerbitan saham yaitu yang pertama ada akuntansi untuk saham dengan nilai par atau dengan nilai nominal. Nilai par saham tidak memiliki hubungan dengan nilai wajarnya, sehingga nilai pari yang rendah membantu perusahaan untuk menghindari kewajiban kontingen dengan saham yang dijual di bawah nilai pari. Akuntansi untuk saham dengan nilai pari ada dua. Yang pertama saham preferen atau saham biasa itu bersamaan mencerminkan nilai par saham perusahaan yang diterbitkan, tidak ada jurnal tambahan kecuali menerbitkan saham tambahan atau menghentikannya. Kemudian yang kedua ada premi saham, itu menunjukkan kelebihan pari yang dibayar oleh pemegang saham individu. Pemegang saham tidak memiliki klaim besar atas kelebihan pembayaran dari pemegang lainnya pada kelas yang sama. Kemudian yang kedua itu akuntansi untuk saham tanpa nilai pari atau tanpa nilai nominal. Alasan penerbitannya yaitu yang pertama untuk menghindari liabilitas kontingensi dan yang kedua untuk menghindari kerancuan atas pencatatan nilai pari dan nilai pasar wajar. Kelemahannya yaitu beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi atas penerbitan sahamnya. Contohnya yaitu PT APC dibentuk dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai pari. PT APC hanya membuat jurnal memorandum untuk otorisasi karena tidak ada jumlah yang terlihat. Jika PT APC kemudian menerbitkan 500 saham untuk kas sebesar 10 per saham, jadi itu jurnalnya itu kas pada modal saham biasa dengan nominal 5.000. Itu didapat dari 500 saham dikali dengan nilai parnya itu sebesar 10 per saham. Kemudian jika perusahaan menerbitkan 500 saham untuk kas sebesar 11 itu jurnalnya kas pada modal saham biasa sebesar 5.500, itu didapat dari 500 dikali 11 per saham. Selanjutnya ada penerbitan saham. Saham tanpa nilai pari seharusnya dibuat dalam akun pada harga penerbitan tanpa premi saham yang dilaporkan. Namun, beberapa negara mensyaratkan agar memiliki nilai nominal atau stated value. Misal, jika perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai nominal sebesar 5 untuk kas sebesar 15 per saham. Jurnalnya ada kas didebit sebesar 15.000 dan juga kreditnya ada modal saham biasa sebesar 5.000 dan juga premi saham biasa sebesar 10.000. Yang C, ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dengan efek lain atau penjualan lump sum. Alasan menjual kelas saham secara terpisah karena untuk melacak kas yang diterima relatif terhadap setiap kelas dan juga lot. Yang pertama, ada metode proporsional. Jika nilai wajar untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap kelas efek, perusahaan mengalokasikan jumlah lump sum yang diterima di antara kelas efek secara proporsional. Contohnya, perusahaan menerbitkan 1.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10 dan nilai wajar sebesar 20 per saham. 1.000 saham preference dengan nilai per sebesar 10 yang memiliki nilai wajar 12 per saham dan jumlah lump sum sebesar 30.000. Penerbitan saham. Di sini ada nilai wajar saham biasa yaitu tadi 1.000 dikali 20 hasilnya 20.000. Lalu nilai wajar saham preference tadi 1.000 dikali 12 hasilnya 12.000 dan juga keseluruhan nilai wajarnya sebesar 32.000. Lalu dialokasikan untuk saham biasa 20.000 per 32.000 dikali 30.000 hasilnya 18.750. Selanjutnya ada dialokasikan untuk saham preference 12.000 per 32.000 dikali 30.000 sama dengan 11.250. Total alokasi 30.000. Jurnalnya ada kas didebit sebesar 30.000 dan juga modal saham preference 1.000 dikali 10 10.000 dan agio saham preference 1.250, modal saham biasa 1.000 dikali 10 10.000 dan juga agio saham sebesar 8.750.
50 di kredit. Selanjutnya ada yang pertama, metode inkremental, menggunakan nilai wajar efek sebagai dasar kelas yang diketahui dan mengalokasikan sisanya ke kelas tidak diketahui nilainya. Contohnya, perusahaan menerbitkan 300 saham biasa dengan nilai nominal 10 per lembar dan 100 saham preference nominal 50 per lembar pada harga lump sum 13.500. Saham biasa mempunyai harga pasar 20 per saham dan harga pasar saham preference tidak diketahui. Di sini ada saham biasa 300 lembar dikali harga pasarnya 20, totalnya 6.000, dan saham preference 100 dikali harga pasarnya tidak ada, lalu totalnya 0. Lalu harga pasarnya sebesar 6.000. Dialokasi harga penerbitan biasa 6.000, preference 13.500. Saham biasa tidak ada, preference 6.000. Total 6.000 untuk biasa dan preference sebesar 7.500. Lalu jurnalnya ada kas didebit sebesar 13.500 dan kreditnya ada modal saham preference 100 dikali 50 sebesar 5.000, agio saham preference sebesar 2.500, modal saham biasa 300 dikali 10 hasilnya 3.000 dan juga agio saham biasa sebesar 3.000. Selanjutnya yang D, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain kas pada yang pertama, ada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, jika nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan andal, maka menggunakan harga pasar saham yang diterbitkan. Contohnya, prosedur pencatatan penerbitan 10.000 saham biasa, nominal 10 per saham oleh Marlowe Company untuk memperoleh paten dalam berbagai keadaan. Yang pertama, Marlowe tidak dapat menentukan harga pasar paten, tetapi mengetahui bahwa harga pasar saham sebesar 140.000. Jurnalnya ada paten di debit sebesar 140.000 dan kreditnya modal saham biasa sebesar 100.000 dan agio saham biasa sebesar 40.000. Yang kedua, ada Marlowe tidak dapat menentukan harga pasar saham, tetapi dapat menentukan harga pasar paten sebesar 150.000. Jurnalnya ada debit paten 150, kreditnya modal saham biasa sebesar 100.000 dan agio saham biasa sebesar 50.000. Ketiga, Marlowe tidak dapat menentukan harga pasar saham maupun harga pasar paten. Konsultan independen nilai paten 125.000. Berdasar nilai sekarang perkiraan aliran kas. Jurnalnya ada paten sebesar 125.000 di debit, modal saham biasa 100.000 dan agio saham biasa 25.000 di kredit. Yang E, akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Ketika perusahaan menerbitkan saham, perusahaan harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti yang pertama biaya underwriting, yang kedua ada biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga ada biaya percetakan, yang keempat ada biaya pajak. Biaya penerbitan harus mengurangi kas yang diterima kas penjualan saham. Perusahaan harus membebankan gaji manajemen dan biaya tidak langsung lainnya yang terkait dengan penerbitan saham karena sulit untuk membentuk hubungan antara biaya tersebut dengan kas yang diterima penjualan. Selanjutnya ada reakuisisi saham. Apa itu reakuisisi saham? Reakuisisi saham adalah membeli kembali saham-saham yang beredar. Setelah membeli kembali saham, perusahaan dapat menarik atau menahannya dalam bentuk kas untuk diterbitkan kembali. Jika tidak ditarik, saham tersebut disebut saham treasury atau treasury share. Nah, perusahaan membeli kembali saham mereka karena salah satunya alasan mereka membeli kembali saham
Yang pertama ada membagikan distribusi efisiensi pajak atas kelebihan kas kepada pemegang saham. Yang kedua ada meningkatkan laba per saham dan tingkat imbal hasil atas ekuitas. Yang ketiga ada menerbitkan saham pada kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kompetensi kebutuhan merger. Yang keempat, ada menggagalkan usaha pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, ada menciptakan pasar dalam saham. Nah, oke teman-teman, kita melanjutkan materi tadi ya, yaitu reakuisisi saham, yang mana secara teknis saham treasury itu dapat diperjualbelikan, dan saham treasury itu merupakan saham milik perusahaan sendiri yang dibeli kembali setelah diterbitkan dan dibayar penuh. Saham treasury bukan merupakan aset. Saat perusahaan membeli saham treasury, terjadi penurunan aset dan ekuitas. Perusahaan bisa menjual saham treasury untuk mendapatkan dana, tetapi tidak dilaporkan dalam posisi keuangan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa saham treasury ini merupakan saham milik pribadi, saham milik perusahaan itu sendiri, yang mana itu bisa diperjualbelikan. Dan saat perusahaan membeli saham itu terjadi penurunan aset dan ekuitas, dan perusahaan juga bisa menjual saham treasury itu untuk mendapatkan dana. Nah, kita akan memiliki beberapa kasus. Yang pertama itu adalah pembelian saham treasury, yang ada dua metode, yaitu metode biaya dan juga metode nilai par. Metode biaya merupakan menghasilkan nantinya metode biaya itu menghasilkan penerbitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan melaporkan akun sebagai pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan. Jika pembelian saham treasury itu menggunakan metode nilai par, itu nantinya perusahaan akan mencatat semua transaksi atas saham treasury pada nilai par dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang modal saham saja. Nah, seperti yang dicontoh nih ya teman-teman, itu akan ada yang mana perusahaan Pacific Company itu menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1 per saham pada harga $10 per saham. Selain itu, perusahaan juga memiliki retained earning atau laba ditahan itu sebesar $300.000. Nah, tabel ekuitasnya atau equity table-nya itu yaitu ada share capital ordinary itu sebesar 100.000 saham dengan nilai nominal $1 per par, itu nantinya akan ada uang sebesar $100.000, dan juga share premium atau agio saham ordinary biasa itu sebesar 900.000, dan returned earning atau laba ditahan itu sebesar 300.000, yang mana perusahaan Pacific Company itu memiliki total equity sebesar 1.300.000. Nah, di sini ada studi kasus ya teman-teman, yaitu pada tanggal 20 Januari 2011 itu Pacific Company membeli 10.000 lembar sahamnya pada harga $11 per saham. Nah, Pacific itu akan mencatat saham treasury di debit dan kas di kredit, atau saham treasury pada kas itu dengan nilai 110.000, yang mana itu dihasilkan dari 10 lembar saham dikalikan dengan $11 per saham itu sendiri. Nah, nanti bagian ekuitas Pacific setelah pembelian saham itu berbeda ya teman-teman, dari yang awal tadi. Itu kan tadi total ekuitas kita sebesar 1.300.000. Nah, di saat kita membeli saham itu nanti total ekuitasnya itu akan berkurang, yang mana share capital ordinary kita tetap 100.000, share premium ordinary kita tetap 900.000, ada return earning sebesar 300.000, tapi kita membeli lagi saham itu sebesar 10.000 dengan harga $11 per saham, itu sebesar 110.000. Maka total ekuitas yang tadinya itu 1.300.000 pada tanggal 20 Januari 2011 ketika kita membeli 10.000 lembar saham, itu total ekuitas pada Pacific Company itu sebesar 1.190.000. Nah, selanjutnya itu akan ada penjualan saham treasury, yang mana kita akan dijual di atas biaya perolehannya maupun di bawah biaya perolehannya.
Nah, jika penjualan saham treasury itu di atas biaya perolehan, maka perusahaan itu akan mengkreditkan selisih ke premi saham treasury atau premi shares treasury. Shares premium treasury, maaf. Nah, untuk penjualan saham di atas biaya perolehan itu apabila ini ada tadi kasusnya teman-teman, itu Pacific Company membeli saham treasury sebesar 10.000 lembar pada harga 11 per saham. Sekarang perusahaan itu akan menjual lagi 1.000 lembar itu pada harga 15.000 per saham, $15 per saham pada tanggal 10 Maret. Tadi kita membeli 11, kita akan menjual di atas biaya perolehannya yaitu 15. Maka Pacific akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu kas pada saham treasury dan agio saham treasury atau share premium treasury sebesar kasnya 15.000, saham treasury 11.000 dan agio saham treasury-nya itu 4.000. Gimana angka itu bisa terjadi? Begini teman-teman, kita menjual itu akan mendapatkan uang. Kita menjual $15 per saham dengan 1.000 lembar, itu berarti kita akan mendapatkan uang sesuai apa yang kita jual dan harga jualnya, yaitu kita akan mendapatkan kas sebesar 15.000. Nah, saham treasury itu pada sebelumnya kan kita mempunyai nilai nominal saham treasury itu 11. Otomatis kita akan mengeluarkan saham treasury tersebut dengan nilai yang sama, yaitu 11. 11 kali 1.000 itu 11.000. Nah, selisih antara kas yang diterima dan saham treasury yang dikeluarkan itu akan dibebankan atau akan dialokasikan ke akun agio saham treasury atau share premium treasury sebesar 4.000. Nah, ini apabila kita menjual saham treasury itu di bawah biaya perolehannya, yang mana itu perusahaan akan mendebitkan kelebihan biaya perolehan dari harga jual ke premi saham treasury atau share premium treasury. Yang mana ada contohnya teman-teman, kita akan menjual share treasury itu di bawah biaya perolehan. Menjual sama 1.000 lembar saham itu pada tanggal 21 Maret dengan harga $8 per saham. Nah, perusahaan itu akan menjurnal sebagai berikut teman-teman, yaitu ada kas dan agio saham treasury pada saham treasury dengan nominal kas 8.000, agio saham treasury atau share premium treasury 3.000 dan saham treasury 11.000. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, seperti tadi sama, kita menjual 8, otomatis yang masuk ke kas kita hanya sebesar 8.000. Saham treasury itu kan nilai nominalnya 11.000, kita akan mengeluarkan 11.000. Nah, selisih antara kas yang kita terima dengan saham yang kita keluarkan itu akan masuk ke akun agio saham treasury atau share premium treasury di 3.000. Nah, kenapa ini di debit? Karena sama aja kita kan rugi ya teman-teman. Kalau tadi kan kita untung, makanya kita dikredit. Nah, ini kan kita kerugian atas penjualan saham treasury itu tetap masuk ke share premium treasury tapi di debit. Nah, apabila ada kasus lagi, dimisalkan Pacific itu menjual lagi 10 lembar saham treasury pada harga yang sama, $8 pada 10 April. Ini untuk jurnalnya itu teman-teman ada kas, agio saham treasury atau share premium treasury dan laba ditahan pada saham treasury. Yang mana kas sebesar 8.000 karena kita mendapatkan kasnya 8.000, agio saham treasury 1.000, laba ditahan 2.000 dan saham treasury-nya 11.000. Jadi seperti ini teman-teman. Tadi pada tanggal 10 Maret itu kita mendapatkan share premium treasury sebesar 4.000. Pada tanggal 21 Maret kita mengeluarkan lagi saham treasury-nya itu sebesar 3.000. Nah, sisa saham treasury-nya itu hanya 1.000. Kalau 8 dan 1 kan masih 9, kita masih kurang untuk membalanskan saham treasury. Itu kita mengambil dari laba ditahan, yaitu sebesar 2.000. Oleh karena itu, akunya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pembatalan saham treasury, yang mana itu mengakibatkan keputusan yang pasti ada pembatalan saham treasury dan penurunan jumlah saham yang diterbitkan.
Nah, selanjutnya kita itu akan memasuki preferensi saham atau saham preference, yaitu jenis saham istimewa yang memiliki hak istimewa tertentu dibandingkan saham biasa atau ordinary shares. Karakteristik yang umum itu meliputi hak istimewa atas dividen, hak atas aset saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat ditebus oleh perusahaan atau callable, tidak memiliki hak suara atau non-voting. Nah, saham preference seringkali lebih terbatas dibandingkan saham biasa. Tadi ada non-voting, non-kumulatif, non-partisipatif. Biasanya diterbitkan dengan nilai nominal atau nilai par. Misalnya nih teman-teman, saham preferensinya itu 8% dengan nilai nominalnya $100. Nah, berarti dividen yang akan disebarkan ke pemilik saham tahunan itu sebesar $8. Nah, tapi jika tanpa nilai nominal itu biasanya dividen akan dinyatakan dengan jumlah tetap. Misalnya itu ya misal $7 per saham gitu. Kita tapi ada catatan sedikit mengenai preferensi saham atau saham preferensi ini, yaitu hak atas dividen tidak menjamin pembayaran tetapi harus dipenuhi sebelum membayar dividen saham biasa. Oke, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis preferensi saham atau saham preferensi. Itu yang pertama, itu kumulatif, yang mana saham kumulatif itu jika dividen tidak dibayarkan akan diakumulasikan sebagai dividen tertunggak. Tidak dicatat sebagai kewajiban, tetapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Saham non kumulatif kurang diminati karena kehilangan hak dividen yang lewat. Yang kedua itu partisipatif, yang mana itu mendapat bagian tambahan dari laba setelah dividen tetap dibayarkan bersama dengan saham biasa, bersifat penuh dan sebagian partisipatif. Yang ketiga, konversi atau convertible, yang mana dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio tertentu dan memberikan hak istimewa dividen serta potensi keuntungan seperti pemegang saham biasa. Dan yang terakhir, jenis saham preferensi yaitu dapat ditebus atau callable, yang mana perusahaan dapat menebus kembali saham pada waktu dan harga tertentu. Harga tebus biasanya lebih tinggi dari harga penerbitan dan harus membayar dividen tertunggak saat penebusan. Preference shares dapat ditebus secara wajib atau redeemable. Semakin banyak penerbitan saham preferen yang memiliki fitur yang membuat sekuritas tersebut lebih mirip utang daripada instrumen ekuitas. Misalnya, saham preferen dapat ditebus secara wajib atau redeemable memiliki periode penebusan yang wajib atau fitur penebusan yang tidak dapat dikendalikan oleh penerbit. Sebelumnya, perusahaan publik tidak diizinkan untuk melaporkan saham preferen mirip utang ini sebagai ekuitas, tetapi juga tidak diwajibkan untuk melaporkannya sebagai kewajiban, sehingga sering dilaporkan sebagai bagian dari mezzanine dalam laporan posisi keuangan, yaitu antara ekuitas dan utang. Selain itu, terdapat variasi dalam praktik pelaporan dividen pada sekuritas ini. IFRS mewajibkan sekuritas mirip utang seperti saham preferen redeemable diklasifikasikan sebagai kewajiban dan diukur serta dicatat seperti kewajiban. Akuntansi dan pelaporan preference shares. Akuntansi untuk penerbitan saham preferen mirip dengan saham biasa. Perusahaan mengalokasikan hasil penerbitan antara nilai nominal saham preferen dan agio saham atau share premium. Sebagai ilustrasi, anggaplah BISOP menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai nominal 10 per saham seharga 12 per saham. BISOP mencatat penerbitan dengan jurnal di debit cash sebesar 120.000 dari 10.000 dikali dengan 12 dan di kredit ada share capital preference sebesar 100.000 didapat dari 10.000 dikali 10 dan share premium preference sebesar 20.000. Akuntansi dan pelaporan preference shares. Akun terpisah, perusahaan mencatat setiap kelas saham, yaitu saham biasa dan saham preferen dalam akun yang berbeda. Saham preferen konversi itu diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tidak ada laba atau rugi saat dikonversi menjadi saham biasa menggunakan metode nilai buku saat pencatatan konversi.
tanpa jatuh tempo. Karena tidak ada kewajiban hukum untuk membayar kembali, saham preferen biasanya diklasifikasikan sebagai ekuitas. Pelaporan saham preferen dicatat pada nilai nominal di bagian ekuitas. Kelebihan atas nilai nominal dicatat sebagai agio saham. Dividen preferen dianggap sebagai distribusi laba, bukan sebagai beban. Hak-hak saham preferen harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian kebijakan dividen. Perusahaan yang membayar dividen sangat enggan untuk mengurangi atau menghilangkan dividen mereka. Mereka khawatir pasar sekuritas akan memandang tindakan ini secara negatif. Akibatnya, perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan berusaha keras untuk terus melakukannya. Selain itu, jenis pemegang saham yang dimiliki perusahaan yang kena pajak atau yang tidak kena pajak, investor retail atau investor institusional memainkan peran besar dalam menentukan kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang sah secara hukum. Dengan alasan yang pertama, untuk memelihara perjanjian obligasi dengan kreditor tertentu, untuk menahan semua atau sebagian pendapatan dalam bentuk aset, untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan adanya kerugian. Yang kedua, untuk memenuhi syarat korporasi, laba yang setara dengan biaya saham treasury yang dibeli harus dibatasi dengan deklarasi dividen. Yang ketiga, untuk mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi atau disebut sebagai pembiayaan internal, menginvestasikan laba atau menyimpan laba. Yang keempat, untuk memperlancar pembiayaan dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dan menggunakan akumulasi laba tersebut untuk dividen pada tahun yang buruk. Alasan yang kelima, untuk membangun penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan laba. Nah, kondisi keuangan dan distribusi dividen. Dalam kondisi yang pertama, terdapat neraca di suatu perusahaan dengan plan aset sebesar 500.000, share capital sebesar 400.000, dan retained earnings sebesar 100.000. Dari neraca tersebut, perusahaan menggambarkan memiliki saldo kredit retained earnings. Perusahaan dapat mengumumkan dividen sebesar 100.000. Namun, karena semua asetnya adalah plan assets yang digunakan dalam operasi, maka pembayaran dividen tunai sebesar 100.000 akan memerlukan penjualan plan aset atau pinjaman. Kondisi yang kedua, neraca di suatu perusahaan terdapat plan aset sebesar 460.000, cash sebesar 100.000, share capital sebesar 400.000, retained earnings sebesar 100.000, dan current liabilities sebesar 60.000. Adanya current liabilities menyiratkan bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah cash untuk melunasi current liabilities saat jatuh tempo dan untuk pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam current liabilities. Oleh karena itu, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Kemudian, jenis-jenis dividen. Yang pertama, ada dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Setelah persetujuan, Dewan mendeklarasikan dividen. Sebelum pembayaran, dividen perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham. Dividen tunai yang diumumkan termasuk dalam kewajiban lancar. Contoh, Roadway pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50% atau 50% atas 1.800.000 lembar saham yang dibayarkan tanggal 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Nah, Roadway mencatat jurnal ada dua. Yang pertama, saat mendeklarasi dividen tunai pada tanggal 10 Juni dengan jurnal
Retained earnings pada dividen payable sebesar 900.000 didapat dari 1.800.000 dikali dengan 50%. Jurnal yang kedua yaitu mencatat saat pembayaran tanggal 16 Juli dengan jurnal dividen payable pada cash sebesar 900.000. Oke, untuk selanjutnya adalah dividen properti. Dividen properti ini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan, yaitu dalam bentuk barang, seperti barang dagangan, real estate, atau investasi selain kas. Sebagai contoh, Tencent mengalihkan sebagian investasi yang disimpan untuk diperdagangkan dalam sekuritas senilai 1.250.000 kepada pemegang saham dengan mendeklarasikan dividen pada tanggal 28 Desember 2014 yang didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2015 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2015. Saat deklarasinya, nilai wajar sekuritas sebesar 2 juta. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 28 Desember 2014 yaitu mencatat ekuitas investment di debit sebesar 750 dan unrealized holding gain or loss sebesar 750. Selanjutnya, retained earning 2 juta dan property dividend payable 2 juta untuk mencatat deklarasi dividen properti. Nah, pada tanggal 30 Januari 2015 mencatat properti dividen payable di debit sebesar 2 juta dan equity investment di kredit sebesar 2 juta untuk mencatat distribusi dividen properti. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis dividen likuiditas, yaitu dividen yang tidak didasarkan pada laba dan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Dividen likuiditas merupakan pengembalian investasi pemegang saham yang bukan berupa laba. Sebagai contoh, MC Cisni Mainas menerbitkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus menganggap 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu retained earning di debit sebesar 900.000, share premium ordinary-nya sebesar 300.000, dan dividen payable di kredit sebesar 1.200.000 untuk mencatat saat deklarasi dividen likuiditas. Nah, pada saat pembayarannya, jurnalnya itu dividen payable 1.200.000 dan cash 1.200.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu dividen saham. Dividen saham adalah penerbitan saham oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya secara proporsional tanpa menerima imbalan apapun. Dalam pencatatan dividen saham, sebagai orang percaya bahwa perusahaan harus mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan ke modal saham. Sebagai contoh, PT Vino memiliki saham biasa yang beredar 1.000 lembar dengan nilai nominal 100 per lembarnya dan laba ditahan sebesar 50.000. Jika Vino mengumumkan dividen saham 10%, perusahaan menerbitkan 100 saham tambahan kepada para pemegang saham. Jika harga pasar pada waktu dividen saham sebesar 130 per saham, maka jurnalnya sebagai berikut. Untuk pada saat tanggal pengumumannya yaitu retained earning sebesar 10.000 dan ordinary share dividend distribute-nya 10.000 untuk mencatat pada saat pengumuman dividen. Nah, untuk pada saat pembagiannya, jurnalnya ordinary share dividend distribute pada debit 10.000 dan capital ordinary 10.000 di kredit untuk mencatat pada saat pembayaran dividennya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu pemecahan saham. Untuk menentukan nilai harga saham, tidak ada jurnal untuk mencatat pemecahan saham, melainkan hanya sebagai memo saja, yaitu fungsinya adalah menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah lembar saham. Sebagai contoh, pada ilustrasi 15.9, ekuitas sebelum pembagian 2 untuk 1 yaitu capital ordinary 100 lembar, harganya 100 per lembarnya, nah sebesar 100.000. Retained earning-nya 50.000, jadi total 150. Nah, yang
sebelahnya, yaitu ekuitas setelah pembagian 2 untuk 1, yaitu share capital ordinary 2000 share dengan harga 50 par. Nah, yaitu 100.000 sama dan return earning-nya 50. Jadi totalnya masih sama 150. Nah, perbedaan pemecahan saham dan dividen saham, yaitu dividen saham sebesar 20-25% dari jumlah saham yang sebelumnya beredar. Pengaruhnya terhadap harga pasar sama dengan pemecahan saham. Nilai nominal ditransfer dari laba ditahan ke modal saham. Oke, untuk selanjutnya Rockland Steel mengumumkan dividen saham 30 pada 20 November, diserahkan pada tanggal 29 Desember kepada pemegang saham yang tercatat pada 12 Desember. Pada tanggal pengumumannya, 1 juta saham nilai nominalnya 10 per lembar beredar dengan harga pasar 200 per lembarnya. Nah, sebagai contoh untuk jurnalnya, yaitu pada saat deklarasi November tanggal 20, yaitu return earning sebesar 3 juta dan ordinary share dividend distribute 3 juta. Nah, untuk computation 1 juta share lembar dikali 30% seperti 300.000, yaitu 300.000 additional share dikali 10 par value sama dengan 3 juta. Nah, untuk tanggal pendistribusian dividennya sendiri, dividen sahamnya sendiri pada saat Desember tanggal 29, yaitu ordinary share dividend distribute sebesar 3 juta dan share capital ordinary sebesar 3 juta. Oke, yang selanjutnya dividen preference. Sebagai ilustrasi 15A1 hingga 15A4 menunjukkan bahwa dampak dari berbagai dividen preference terhadap distribusi dividen kepada pemegang saham biasa dan preference. Misalnya pada tahun 2015, mention company akan membagikan 50.000 sebagai dividen. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 dan saham preference 6% memiliki nilai nominal 100.000. Mention akan membagikan dividen kepada masing-masing kelas dengan asumsi sebagai berikut. Jika saham preference tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, maka saham preference 6% dari 100.000 yaitu 6.000. Untuk saham biasanya masih 44.000. Maka nanti untuk totalnya saham biasanya 44.000 dan totalnya 50.000. Jika saham preference bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi, maka perusahaan tidak membayar dividen untuk 2 tahun sebelumnya, yaitu preference 18.000 dan biasa 23.000. Nah, yang ketiga, jika saham preference tidak kumulatif dan sepenuhnya berpartisipasi, maka preferensinya sebesar 10.000 dan biasa 40.000. Sisa dividen 20.000 dibagi proporsional berdasarkan nilai nominal saham. Saham preference. Oke, yang selanjutnya, jika saham preference kumulatif dan sepenuhnya berpartisipasi dan dividen 2 tahun belum dibayarkan, maka preferensinya sebesar 19.600 dan biasa sebesar 30.400. Sekian dari kelompok kami. Selamat